terkasih, sebelum kita mulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, hari ini bersama Gereja Sejagat kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bagi mereka yang sudah dikanonisasi sebagai santo dan santa, memang kita memiliki hari khusus untuk memperingati mereka. Namun ada juga begitu banyak orang yang kudus namun belum sempat diakui oleh gereja. Dan pada hari ini kita merayakan mereka semua. Bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam bacaan ini, penginjil Matius secara gamblang menggambarkan tentang orang-orang yang layak hidup bahagia dan hidup dalam kepenuhan Allah di surga. Mereka adalah orang-orang yang hidup miskin di hadapan Allah. Mereka yang suci hatinya, mereka yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang murah hatinya, mereka yang selalu dicela, difitnah, dan bahkan dianiaya oleh sebab karena kebenaran. Dan hemat saya, semua kriteria itu bisa kita dapatkan, bisa kita temukan dalam diri semua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini. Jika kita membaca riwayat hidup santo-santa ini, kita akan menemukan bagaimana cara hidup mereka dan segala perjuangan mereka untuk selalu hidup dalam bimbingan roh dan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka berjuang untuk hidup bahkan perlawanan dengan dunia jika hal itu menghalangi mereka untuk menjalin relasi yang intim dengan Allah. Dan suatu penekanan yang harus diberikan di sini bahwa mereka menjalani hidup demikian bukan atas dasar paksaan ataupun suatu intimidasi dari luar, melainkan karena suatu antusiasme dari dalam diri dan dengan semangat yang menggebu-gebu untuk boleh melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Karena inisiatif untuk hidup dengan cara demikian berasal dari dalam diri dan karena digerakkan oleh roh, maka sudah pasti bahwa mereka akan menjalaninya dengan penuh sukacita, sekalipun hal itu dipandang aneh oleh orang lain. Mereka menjalaninya dengan penuh sukacita karena mereka telah mempunyai suatu orientasi yang pasti bahwa mereka ingin menyerahkan diri dan hidup mereka sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah.
Dengan demikian, jelas bahwa rasa bahagia itu, sukacita itu sudah mereka alami semasa hidup mereka dalam segala proses dan perjalanan mereka untuk menjadi kudus. Dan rasa bahagia itu, rasa sukacita itu digenapi pada hidup selanjutnya sebagai ganjaran yang sepatutnya, karena mereka telah melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai orang-orang beriman, tentu panggilan untuk menjadi kudus selalu bersifat wajib, karena setiap kita dipanggil untuk menjadi kudus. Namun persoalannya, apakah untuk menjadi kudus kita harus mempraktekkan hidup askesi atau mati raga yang ketat, atau juga harus hidup terasing dengan dunia secara ekstrim sebagaimana yang dilakukan oleh orang kudus pada waktu dulu? Memang cara hidup demikian tidak dilarang, namun harus diakui bahwa tidak semua orang dianugerahi rahmat untuk bisa mencapai taraf hidup demikian. Untuk itu, kita diundang untuk mengusahakan kekudusan dalam hidup kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita berusaha untuk selalu mencari kekudusan itu dalam setiap hal, semua aktivitas yang kita lakukan, bahkan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Santa Teresia dari Calcutta mengatakan bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana namun dengan kasih yang luar biasa, kasih kepada Allah. Kita berjuang untuk menjadi kudus dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sembari memohon tuntunan dan bimbingan Roh untuk selalu mengarahkan hidup kita pada kehendak Allah. Dengan cara demikian, kita semua juga bisa berjuang untuk menjadi kudus. Dalam mengusahakan kekudusan tersebut, keyakinan yang harus tertanam dalam diri bahwa hanya dengan cara demikianlah kita mampu memaknai hidup dan keberadaan kita dengan sepenuh-penuhnya. Karena kita hidup selaras dengan tujuan asali keberadaan kita, yakni sebagai pribadi yang berasal dari Allah dan akan kembali bersatu dengan Allah. Tentu kebahagiaan besar akan selalu ada dalam diri dan hidup kita dalam setiap pilihan dan panggilan hidup kita masing-masing, karena saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang hidup selaras dengan kehendak Allah akan selalu diberkati. Selain itu juga satu ganjaran yang sepadan sudah disiapkan bagi kita di dunia di balik kubur nanti, bahwasannya ketika hidup kita berakhir, dunia kita berakhir di sini, kita akan menikmati kehidupan yang kekal, yang membahagiakan, sebagaimana yang dialami oleh semua orang kudus saat ini. Kita akan digabungkan dalam bilangan para kudus dan menikmati kebahagiaan yang tiada akhir. Mari para sahabat Verbum yang terkasih, kita mengusahakan kekudusan dalam hidup melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.